Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membahas tentang struktur teks eksplanasi pada teks demonstrasi massa. Nah, untuk struktur mungkin sudah saya jelaskan di awal video mungkin. Nah, di sini udah ada bagan struktur untuk ke identifikasi fenomena. Nah, untuk struktur pertama yaitu identifikasi fenomena. Nah, untuk identifikasi fenomena ini tentunya kita mencari hal-hal yang secara umum gitu, secara umum. Kenapa hal itu bisa terjadi untuk secara umum? Nah, untuk identifikasi fenomena itu kutipannya yaitu penyebab demonstrasi dan anarkisme tidak lain adalah faktor laparnya masyarakat. Dan untuk kutipan kedua, demonstrasi bukan hal aneh bagi negara-negara di Eropa. Nah, kemudian untuk struktur yang kedua yaitu proses kejadian. Nah, di sini proses kejadiannya ini dia menjelaskan tentang rangkaian-rangkaian kejadian. Nah, untuk proses kejadian ini polanya itu ada pola kausalitas dan ada pola kronologis. Nah, di sini polanya karena polanya kronologis. Nah, contoh bisa kita lihat ya polanya. Untuk kutipan pertama, lantas ia mencontohkan rakyat Malaysia dan Brunei adem ayem lantaran kesejahteraan mereka dipenuhi. Maka demonstrasi di negara-negara itu jarang terjadi. Kemudian untuk kutipan kedua, tentu saja komentar tersebut menyebutkan reaksi para mahasiswa. Mereka memperoleh dan meminta sang bupati mencabut kembali pernyataan. Para mahasiswa diterima dan tidak merasa memiliki motif serendah itu. Mereka berpendirian bahwa demonstrasi yang biasa mereka lakukan murni untuk memperjuangkan kebenaran dan melawan kemungkaran yang terjadi di hadapannya. Nah, jadi untuk pola ya ada pola kronologis dan kausalitas. Kemudian ulasan, kemudian struktur ketiga yaitu ulasan. Nah, di ulasan ini dia berupa review atau berupa komentar atau berupa nilai konsekuensi apa sih yang terjadi gitu akibat kejadian ini gitu. Nah, untuk ulasan tentunya saya memilih kutipan demonstrasi massa tidak selalu disebabkan oleh ujian perut. Nah, bahkan banyak peristiwa yang sama sekali tidak didasari oleh motif itu. Kemudian untuk kutipan kedua, banyak fakta yang dapat membuktikan demonstrasi massa pada awal-awal negeri ini tahun 1907 sampai 1998 bukan dilakukan oleh rakyat miskin atau orang-orang lapar. Justru hal itu dilakukan oleh warga kalangan menengah ke atas. Dalam hal ini adalah mahasiswa dan golongan intelektual. Nah, dan untuk terakhir, ini simpulan. Nah, di simpulan ini dia bersifat boleh ada, boleh tidak. Nah, untuk simpulannya yaitu penyebab utama terjadinya gelombang demonstrasi bukan karena kemiskinan, tetapi disebabkan oleh orang-orang yang mampu berpikir kritis dari warga masyarakat. Mereka tahu akan hak-haknya dan mengerti pula apa yang terjadi di sekitarnya. Nah, baik itu pelanggaran dan tindakan yang kesewenang-wenangan. Nah, kemudian untuk kegiatan 2 kita lanjut ke menelaah kebahasaan teks eksplanasi. Nah, untuk kebahasaan teks eksplanasi ini dia biasanya karena teks ini dia berupa proses suatu kejadian, maka kebahasaannya itu dia berupa konjungsi, yaitu konjungsi kausalitas dan konjungsi kronologis. Nah, untuk konjungsi kausalitas itu antara lain ada sebab, oleh karena itu, oleh sebab itu, sehingga antara lain. Nah, untuk konjungsi kronologis atau hubungan waktu itu seperti kemudian, lalu, setelah itu, dan pada akhirnya. Nah, pola kronologis juga bisa apa kita ketahui itu dari konjungsinya apa sih gitu. Nah, baik itu secara kronologis maupun kausalitas. Nah, sekian dari pembahasan saya. Maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.